Yang saya hormati Bapak Kabid dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Kawal Kota Pinang, dan teman-teman Satgas dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Rekan-rekan, pada siang hari ini kami dari Polres Labuhan Batu kembali melakukan konferensi pers pengungkapan tindak pidana pembakaran terhadap rumah dinas Kalapas Kota Pinang. Jadi kasus ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 01.10 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan rumah dinas Kalapas Kota Pinang, di mana pada saat itu ada pelemparan barang yang diduga bom molotov yang dilemparkan oleh seseorang ke bawah kendaraan dinas milik Kalapas yang terparkir di depan rumah dinas Kalapas. Karena lemparan tersebut kemudian menimbulkan bercak api dan bunyi dari pecahan botol tersebut terdengar oleh petugas lapas yang sedang bertugas piket pada malam itu, sehingga petugas itu keluar dan melihat keadaan. Kemudian petugas lapas tersebut dengan menggunakan alat yang ada berusaha memadamkan api. Ya, namun ternyata api juga tidak bisa dikendalikan, ya, dan harus meminta bantuan dari pemadam kebakaran yang memang letaknya tepat di depan lapas Kota Pinang. Dan pada saat terjadi kebakaran tersebut, anggota piket dari Polsek Kota Pinang langsung datang ke TKP, kemudian membantu melakukan pemadaman dan segera melakukan olah TKP sesaat setelah api dipadamkan. Nah, kasus ini menjadi kasus yang sangat menonjol karena terjadi pada saat dilaksanakannya PSU lanjutan di Kabupaten Labuhan Batu. Ya, namun alhamdulillah kejadian ini tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan PSU di Labuhan Batu. Jadi murni memang pidana. Jadi kriminal murni. Dengan kejadian tersebut, kami atas perintah Bapak Kapolda membuat tim gabungan, ya, yang langsung dipimpin oleh Bapak Wadil Polda Sumatera Utara, AKBP Faisal Nabikulu beserta tim, kemudian oleh Kasatgaskrim dan Kapolsek Kota Pinang. Dan perintah beliau adalah dengan segera kasus ini bisa terungkap untuk mengungkap fakta kejadian tersebut. Dan alhamdulillah atas kerja keras dari tim berhari-hari dengan alat bukti yang sangat terbatas pada awalnya, kita bisa melakukan pengungkapan. Kemudian ada 30 jenis barang bukti yang kita amankan, baik berupa kendaraan, handphone, baju, transkrip rekening, ya, pengiriman uang maupun pecahan-pecahan kaca yang juga bom molotov yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Yang membawa sepeda motor adalah tersangka RD, ya, dan yang membawa molotov adalah tersangka Anda. Mereka
berangkat dari rumah tersangka Irman itu ke lapas itu, begitu mereka sampai lapas tidak langsung mereka lakukan eksekusi, tapi mereka survei dulu, ya. Mereka sekali putar pertama, ya, kemudian hilang ada orang, nggak jadi dia putar lagi, ya. Kedua, tidak. Nah di putaran yang ketiga, ya, di putaran yang ketiga lah kemudian tersangka Randa ini melemparkan bom molotov yang sudah disiapkan oleh tersangka Erwin ke bagian bawah samping mobil dinas Kalapas yang terparkir di depan rumah dinas Kalapas. Dari kasus ini 19 orang kita bisa sebagai saksi dan kita bisa menyita 30 jenis barang bukti dari para tersangka. Kepada para tersangka, penyidik mengenakan pasal 187 KUH Pidana, 187 ayat 1 dan ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Ini tersangka atas nama Asyani, ya, ini pencairan dana, ya. Kemudian ini tersangka atas nama Wondo, ya, dia ingin merencanakan dan juga menyalurkan uang, ya, dan menghubungi saudara Erwin, ya. Ini tersangka atas nama Agus Muhibah, dia yang merencanakan menyalurkan uang, ya. Ini tersangka atas nama Ilman Rahab. Nah ini yang pegawai lapas. Tersangka atas nama Ilman Rahab, ya, dialah otak pelaku atau yang merencanakan kejadian tersebut dengan motif sakit hati karena ketahuan nyabu dan akan dilaporkan. Ini adalah tersangka Erwin, dialah yang kemudian dihubungi oleh tersangka Wondo dan mencari eksekutor, dan dia kemudian yang membonceng tersangka Randa pada saat malam kejadian. Dan dia juga residivis kasus narkotika, ya. Kemudian ini tersangka Randa, dialah yang eksekutor, motifnya hanya ingin mencari pekerjaan. Dan dia tersangka Randa juga residivis kasus pencurian. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman media. Kami akhiri dengan bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.